Gimana sekolah minggunya? Lumayan seru. Emang hari ini tentang apa firmannya? Tentang Batranu. Tentang Batranu. Tapi selain itu ada juga dong aktivitasnya apa? Aktivitasnya sih membuat model Batranu. Wow, asik dong. Itu tadi di bawah kok itu rame banget sih. Aku mau naik ke atas, sempit jalannya. Kamu nggak tahu hari ini ulang tahun GKI Cikarang. Oh, ulang tahun? Iya. Yang keberapa? Kira-kira 2 tahun sebelum Glenn lahir. Coba hitung berapa? Kan aku 2005, berarti udah 10 tahun. Iya, 10 tahun. Kita tes dulu untuk 10 tahunnya. Ngomong-ngomong, mau nggak dengerin ceritanya nih perjalanan secara GKI Cikarang sampai hari ini? Oke. Ya, kita denger yuk. Gereja Kristen Indonesia Cikarang atau yang disebut GKI Cikarang sudah menginjak usia 10 tahun. Tanpa diketahui banyak orang, semua ini berawal dari pelayanan sekolah minggu di rumah jemaat di Lipo Cikarang. Kita memulai pelayanan yaitu tanggal 8 September ya, tahun 96. Pelayanan pertama di Cemara 3 nomor 45. Dengan apa adanya. Nah, pada saat hari pertama pelayanan itu, kita dibantu tim dari GKI Tenggiri Rawamangun. Mereka ada 4 orang yang datang dari sana. Dan kita dari guru-guru yang waktu itu mulai melayani itu ada 5 orang. Nah, muridnya itu 3 anak saya, 4 keponakan saya, dan 1 Yosua itu anak dari Pendeta Nur Cahyo dari GKI Rawamangun. Berjalannya waktu bertambah lagi gitu. Jadi kita perlu juga memerlukan kelas lagi yang lain. Tuhan itu sungguh baik ya, pada saat kami sedang berdalam pergumulan seperti itu, persis di sebelah rumah kami itu ibu mertua saya tinggal di situ. Dia tuh pindah ke Jakarta sehingga rumah itu kosong gitu. Kita bisa menempati rumah itu semau kita lah. Sehingga akhirnya kelas-kelas sekolah minggu itu ada 2 kelas yang bisa dipindahkan ke rumah yang lebih besar, 1 kelas tetap di rumah kami. Sambil pelayanan ini berjalan, sebetulnya kami juga sudah mulai merintis untuk persekutuan dewasa. 1 bulan kemudian di bulan Oktober itu ada orang tua murid sudah mulai terkumpul dan mereka merasakan iya ya kita ini nggak ada persekutuan gitu di sini. Kita rindu karena mereka juga sama merasa tidak nyaman juga untuk berjemaat di gereja yang ada. Akhirnya mulai pelayanan di awal November untuk persekutuan yang pertama. Ada beberapa orang yang hadir, ya termasuk kita-kita ini aja guru-gurunya itu dengan Ibu Rika gitu. Tapi responsnya ternyata baik gitu ya, ternyata dalam waktu yang cukup cepat gitu terkumpul kurang lebih itu sekitar 20 orang gitu. Akhirnya berkembang lagi kan, lalu kita mau menginduk kemana gitu ya. Kalau kita hanya persekutuan aja, kita tidak mungkin membuat sebuah kebaktian. Akhirnya Pak Herodion itu, dia approach ke beberapa GKI. Pak Herodion memutuskan, coba deh saya bicara dengan GKI Samanhudi. Kebetulan Pak Heru juga masih anggota dari GKI Samanhudi. Waktu diberitahu, mereka responsnya sangat positif, sehingga pada saat persekutuan yang berikutnya di awal bulan Januari itu kita dilayani oleh pendeta dari Samanhudi, Pak Yonatan Subianto waktu itu yang datang. Kebetulan kan akan ada Paskah juga gitu ya di bulan April itu. Jadi wah ini kebutuhannya ruang ibadah, terus ruang sekolah minggu juga untuk kegiatan Paskah anak-anak gitu. Lalu suatu saat pada saat kita sedang memikirkan itu, anak saya itu Fania yang besar itu bilang ke saya gitu, kenapa sih nggak kita coba aja di Town Cafe gitu ya? Di Town Cafe gitu. Kita nggak pernah terpikirkan ya untuk memulai satu pelayanan di sebuah cafe gitu. Lalu kita datang kepada pemiliknya dan kita coba tanya mungkin nggak kalau kita pakai, atau kafe pagi nggak dipakai ya hari Minggu, bisa nggak kalau kita pinjam atau kita sewa untuk pelayanan di gereja dengan untuk di sekolah minggu. Ternyata mereka welcome banget gitu, oh ya boleh silahkan. Wah sesuatu yang benar-benar kita nggak sangka gitu ya. Terus akhirnya saya sampaikan dengan teman-teman, udah kita bisa dapat tempat nih, kita yang bisa menampung untuk sekolah minggu juga untuk jemaat.
Kalau di tempat ini sekarang ini sudah nggak ada bentuknya lagi sebagaimana Town Cafe ya pada waktu itu ya. Jadi ya hanya kami bisa mengenang bahwa ini dulu di tempat inilah pertama kali GKI Cikarang dimulai. Pada waktu kebaktian perdana itu dimulai ada 50 orang yang hadir. Itu sesuai dengan persis apa yang kita pikirkan pada 6 bulan sebelum kebaktian ini dimulai. Di dalam ibadah di tempat ini yang berkesan yang pertama adalah setiap kali kita akan menggunakan ruangan ini, sebetulnya karena fungsinya ini sebagai tempat untuk hangout, untuk mereka malam mingguan, ya pada waktu kami mau pakai itu tempatnya masih berantakan sebetulnya. Jadi kami harus membersihkan dulu, merapikan tempat ini sebelum kami bisa pergunakan untuk kebaktian. Hingga 1 tahun setelah itu kami memikirkan untuk mengontrak dulu, menyewa ruko ya, untuk kelanjutannya, karena memang ini tidak diperuntukkan untuk kami melakukan kebaktian selamanya di kafe begitu. Perkembangan waktu di Town Cafe sebelumnya, kegiatan sudah mulai banyak, jumlah yang hadir di dalam ibadah minggu juga semakin banyak. Akhirnya kita carilah ruko, menyewa, dapatlah ruko B51 ini, akhirnya kita sewa di sini dan kita pindahkan semua kegiatan di ruko B51 ini. Mulai ada pembentukan komisi pemuda waktu itu, diawali dari beberapa rekan pemuda saat itu yang ingin memulai persekutuan. Ketua komisi pertama itu Pak Cahyo ya. Kemudian juga sudah ada kegiatan seperti paduan suara atau vokal group, mulai ada latihan-latihan mengisi pada saat kebaktian minggu. Kemudian juga mulai di dalam ibadah itu ada persiapan untuk organis dan pemandu pujian waktu itu. Karena kita sudah punya ruko, kita punya sekretariat. Sehingga mulai kita mendata administrasi secara lebih teratur. Itu sekaligus yang tadinya berupa pos berubah menjadi bakal jemaat GKI Cikarang. Kita menggunakan istilah GKI Cikarang supaya yang di wilayah Cikarang Baru, wilayah Serang, wilayah Villa Mutiara Bekasi, semua bisa terwadai dalam satu GKI Cikarang. Jadi penatua pertama tadi Pak Herodion, baru kurang lebih setahun kemudian penatua ditambah menjadi 4 orang, yaitu Pak Herodion sendiri, kemudian Pak Daniel Kusuma, saya ditambah dengan Pak Arif Lesmono almarhum. Kegiatan itu kan semakin bertambah terus. Dengan kegiatan bertambah terus, mau nggak mau tempat sudah tidak memadai lagi. Sementara waktu itu kita masih sewa di sana. Pendeta Yonatan Subianto dan Pak Setiawan Utama itu mensupport penuh sampai akhirnya dipertimbangkan bagaimana kalau ruang ibadah itu 2 ruko gitu kan ya, supaya kapasitas menjadi lebih besar untuk menampung jemaat yang bertambah terus. Akhirnya diusulkan untuk ruko itu bisa dibeli. Jadi dengan bergulirnya wacana untuk pendewasaan, maka dipikirkanlah tempat yang lebih tetap. Kita akhirnya berhasil membeli 2 ruko atas dukungan penuh dari GKI Samanhudi. Dan 2003 itu pindah ke ruko A12 dan A15. Tuhan semakin memberkati pelayanan GKI Cikarang sehingga gereja ini semakin diperlengkapi dalam pelbagai pelayanannya. Pelayanan anak-anak pun tidak ditinggalkan, malah semakin ditingkatkan. Saat ini sekolah minggu mempunyai 7 kelas dengan jumlah jemaat anak sekitar 372 orang.
dan jumlah guru sekolah minggu mencapai 30 orang. Pelayanan di bidang kesenian juga menjadi salah satu pelayanan yang mewarnai perjalanan GKI Cikarang. Komisi Kesenian di GKI Cikarang ini berkembang seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan jemaat ya, karena memang musik atau seni ini adalah bagian daripada ibadah, bagian daripada suatu ibadah dan tentu menunjang semua bidang pelayanan. Paduan suara GKI mula-mula itu pada saat ibadah di Ruko B51, terus berkembang sampai akhirnya saat ini GKI Cikarang sudah memang punya 2 paduan suara ya. Organis yang dulunya mungkin 5-6 orang, saat ini sudah yang aktif sudah sekitar kurang lebih 10 orang. Kemudian song leader atau pro kantor juga saat ini yang aktif 20-25 orang. Tahun 2006 terbentuklah band 1 yang memang fokusnya sementara waktu itu mengiringi khusus di kebaktian ketiga yang sore. Berikut-berikutnya terbentuklah band-band selanjutnya ya, band 2, band 3 sampai band di pemuda, remaja banyak terbentuk. Dan sampai saat ini yang aktif melayani di ibadah sudah ada 6 grup band termasuk keroncong. Tumbuh juga seni-seni grup-grup vokal ya, seperti vokal grup wilayah, juga dulu wilayahnya kan 5, sekarang sudah 11, dan otomatis vokal wilayah ini juga berkembang. Kemudian juga vokal grup yang bernuansa kedaerahan juga ada. Kita juga tidak berdiam tapi jemput bola untuk mengajak. Kita menyelenggarakan lomba. Nah, lomba-lomba vokal grup, lomba solois waktu itu diadakan merangkul semua talenta ya. Program Bulan Musik pada tahun 2013 itu kami adakan berdasarkan budaya. Kalau musik itu tidak terlepas dari latihan. Karena kalau ingin menampilkan musik yang rapih, yang baik, dan ingin dipersembahkan dalam ibadah untuk Tuhan, itu harus latihan. GKI Cikarang juga cukup banyak juga ini ya, dari seni peran ini banyak pemain drama yang ternyata banyak bakat terpendam, dan pada saat mereka membuat acara di Natal, kemudian di Paskah itu cukup bagus. Dalam pembangunan jemaat, pelayanan oikumene masyarakat juga terus dilakukan. Bidang oikmas ya ditugas juga untuk membangun hubungan dengan masyarakat di sekitar ya. Jadi kita dengan desa di sini yaitu Desa Cibatu hubungannya dekat nih. Jadi tiap tahun kalau Lebaran ya, itu Fitri gitu, kita selalu membangun komunikasi silaturahmi ya. Pertama tentu dengan kepala desanya, ada bingkisan Lebaran ya. Kemudian juga dengan kepala desa yang sekarang sudah nggak menjabat, tapi mereka adalah tokoh masyarakat. Ini sangat diperlukan sekali untuk membangun hubungan ya dengan masyarakat sekitar. Kita juga dengan korban banjir ya, ketika tahun lalu 2013 ya di Kerawang, daerah Kerawang ya, sekitarnya mengalami banjir, itu begitu banyak korban yang terjadi ya. Jadi di desa-desa di Kerawang Utara, Kerawang Kota itu kita langsung bergerak ya. Karena kalau dari Jakarta justru TV dan sebagainya itu daerah yang terkenal yang disoroti, tapi daerah yang terpencil sulit disorot ya. Hal yang lain adalah donor darah. Donor darah ini yang kita lakukan tiap 3 bulan sekali, sudah rutin. Bukan hanya donornya dari Jemaat GKI Cikarang, tapi juga dari gereja sekitar ya di Urukoroksi ya. Dan itu terjadi tiap 3 bulan sudah rutin.
Selain itu, untuk menunjang kesehatan jemaat, pelayanan oikumene masyarakat membuka sebuah klinik yang dikelola oleh gereja. Klinik ini awalnya merupakan kerinduan dari beberapa warga jemaat GKI Cikarang. Dan ini diakomodasi, didengar oleh majelis jemaat, dalam hal ini bidang Ikmas. Sebelum terbentuk ini, kita beberapa kali mengadakan sarasehan dengan mengundang teman-teman dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis, apoteker, perawat, bidan, dan mereka juga yang ingin terbeban untuk ikut dalam pelayanan di klinik GKI Cikarang. Mengenai jumlah, rata-rata 20 sampai 25 kunjungan. Dan ini kami adakan hanya pada setiap hari Minggu. Di usia yang ke-10 tahun ini, ternyata masih banyak pergumulan yang dihadapi oleh GKI Cikarang. Kita bergumul untuk keinginan memiliki rumah ibadah. Tuhan sudah menyediakan tanahnya yang terletak di Jalan Palem Kuning di Taman Beverly dengan luas sekitar 2.224 meter persegi. Tetapi kita tahu sendiri segala urusan mengenai perizinan yang kita sama-sama tahu susah. Jadi itulah salah satu pergumulan kita yang kita rasakan cukup berat, tapi juga kita tidak menyerah. Kita akan lakukan upaya menggalang lagi sesuai dengan apa yang jemaat GKI Cikarang rindukan. Kelas 6 ini keadaannya seperti ini, itu memang karena gereja kita belum bisa menyediakan tempat untuk kelas-kelas yang memadai. Kendala yang ada adalah kurangnya guru-guru sekolah minggu, sehingga yang melayani terus-terus itu aja, dan khususnya yang laki-laki kurang. Harapan saya di jemaat boleh tergerak, mungkin mau menjadi guru sekolah minggu, membantu kita untuk mengiringi sebagai pemusik, dan terutama juga tergerak hatinya untuk memberikan persembahan bagi pembelian buku untuk kelas-kelas sekolah minggu. Kami juga mengundang dengan tangan terbuka untuk jemaat yang ingin melayani di Prokantor, untuk memimpin jemaat dalam beribadah, juga untuk pemusik, dan juga khususnya untuk paduan suara. Paduan suara juga nanti kami juga akan memanggil pelatih untuk yang dimana kita bisa dapat dilatih secara profesional bersama-sama. Saya bersama keluarga ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-10 bagi jemaat GKI Cikarang. Dalam rangka HUT yang ke-10 ini, marilah kita mengucap syukur dan memuliakan Tuhan, karena sesungguhnya begitu besar kasih dan berkat Tuhan yang dilimpahkan bagi jemaat GKI Cikarang. Sejak pelembagaan bahkan sebelumnya, Tuhan senantiasa menyertai, memimpin, dan memberkati seluruh program-program yang dijalankan. Dan oleh kasih setianya itulah Tuhan juga yang telah mewujud nyatakan yaitu visi dan misi GKI Cikarang sejak pelembagaan dengan tema pertumbuhan dalam segala aspek kehidupan ke arah Yesus Kristus yang adalah kepala gereja. Kita bersyukur ya pada Tuhan yang telah menyertai perjalanan kita sebagai gereja sepanjang 10 tahun. Ya, ada banyak hal yang memang yang kita hadapi, tapi kita bersyukurlah semuanya bisa kita lalui dengan baik, dan kita juga merasakan bagaimana ada pertumbuhan di jemaat kita. 10 tahun termasuk usia yang masih muda, ya, usia yang masih terus mencari identitas, usia yang masih ingin tahu banyak hal. Tapi yang pasti, mari kita mewujudkan rasa syukur kita dengan lebih baik lagi melayani sebagai gereja.
Selamat untuk jemaat GKI Cikarang. Saya Pendeta Om Wasim sekali lagi mengucapkan selamat. Ya, kalau dilihat dari namanya Cikarang, Cikarang itu menurut saya ada dua arti. Ci itu sungai. Seperti sungai itu selalu mengalir ke bawah. Nggak ada sungai mengalir ke atas. Itulah tetap mengalir dengan kerendahan hati tadi. Yang menjangkau tempat-tempat yang rendah. Mau turun ke bawah. Mau melayani orang-orang yang dianggap orang lain tidak dianggap, itu pelayanan Cikarang akan semakin besar. Ya, tetap melayani seperti sungai yang tetap mengalir. Cikarang, ya, C-nya sungai, karangnya karang. Apapun benturan, apapun halangan, apapun kesulitan, tetap seperti batu karang. Semangat tetap teguh, bertahan terus. Ya, dengan kuasa Tuhan pastinya. Itu harapan saya. Cikarang makin hebat, makin besar, akan jadi berkat. Kami dari Komisi Anak GKI Cikarang. Kami dari Tunas Remaja. Kami Komisi Remaja GKI Cikarang. Komisi Pemuda mengucapkan. Kami 11 wilayah GKI Cikarang. Kami Komisi Wanita GKI Cikarang. Kami dari Komisi Kesenian. Kami dari Komisi Pelawatan. Kami Panitia HUT GKI Cikarang. Kami segenap karyawan GKI Cikarang. Kami segenap pengurus Komisi Lansia GKI Cikarang. Pokjapartir mengucapkan. Majelis Jemaat GKI Cikarang mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 Jemaat GKI Cikarang. Harapan kami semoga pelayanan kami boleh mendatangkan berkat bagi jemaat dan anggota simpatisan. Tuhan memberkati. Gimana tadi udah lihat? Bagus kan? Iya. Iya, kita juga nggak mau kalah. Kita mau ngucapin selamat ulang tahun juga ya. Selamat ulang tahun GKI Cikarang. Semoga semakin menjadi berkat buat jemaat dan warga sekitar gereja. Dadah.